kasusnya Kaimana ini, Kainama segala macam yang masih sering mengajarkan hal yang salah tentang Kristen ini, memang harusnya Kaimana ini juga ditangkap polisi. Kalau udah gini mau gimana? Kalau udah gini masa mau bilang Nabi ke-26, munculnya Nabi ke-26 nggak berguna begitu? Salah, Nabi ke-26. Berarti Apelo kan, yang ya itu kan dia ketangkep juga kan, dia kemakan omongannya sendiri juga kan. Luar biasa nih Bang Ardo nih. Ya memang waktu itu kita juga sudah umumkan ya, tolong kasih Bang Ardo laptop dong, kasihan. Supaya Bang Ardo bisa melayani, karena setia sekali nih Bang Ardo di dalam komunitas kita dan cukup vital ya bantuannya ya. Kemarin selama Pak HW nggak ada, kalau nggak ada Bang Ardo juga kita repot tuh kemarin ya, yang standby terus terlalu ya. Ya, para Jauti. Pak Paul. Ya, selamat Natal buat Pak Paul dan ya, semua keluarga. Natal, Bang. Ya, semua teman-teman di Zoom maupun di YouTube ya, yang rajin mengikuti acara Nabi ke-26 gitu. Ini Pak Paul, saya sih sebelum Natal kemarin sempat punya pengharapan bahwa kali ini orang Kristen bisa merayakan Natal dengan tenang tanpa ada sedikit pun gangguan gitu ya. Harapan saya sih seperti itu. Tetapi ada istiwa yang di Lebak sebelum Natal, itu yang bupatinya itu kan, yang mengatakan bahwa kalau mau ibadah datang ke Rangkas Bitung, itu pun tanggal 27. Jadi kalau misalkan orang mau datang ke Rangkas Bitung, ya ibadah Natal sudah selesai Pak, nggak akan ada yang mau datang gitu. Kecuali mungkin birokrasi yang mungkin rayakan pestanya saja gitu. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, yaitu yang di Bogor kemarin, yang di Cilebut kemarin, Bu Ibu itu. Jadi memang sekarang modusnya begini Pak, bahwa kalau misalkan nggak ada izin dari pemerintah, ibadah tidak sah. Memang manusia Pak yang menyatakan suatu ibadah agamaan itu sah atau tidaknya, pemerintah kan gitu kan, aneh gitu menurut saya gitu. Terus kemudian ibadah hanya boleh di tempat ibadah atau di gereja. Memang kita nggak bisa berdoa di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing. Jadi framing-framing yang sengaja dibuat pada kelompok minoritas maupun umat Kristiani pada Natal kemarin, itu kesannya dipaksakan Pak, dipaksakan untuk menghambat orang supaya tidak bisa beribadah. Dan ini merupakan pelanggaran HAM sebetulnya gitu. Nah, kemudian dikatakan, kalau begitu ya ajukan apa namanya pembuatan rumah ibadah. Begitu nanti orang mengajukan, akan mentok dengan SKB 3 Menteri. Jadi ini sebenarnya nggak memberikan solusi Pak bagi orang Kristen dan bagi kaum minoritas gitu. Jadi artinya saya nggak berpikir bahwa hari Natal ini kita masih mengalami yang seperti itu. Tapi ternyata hak untuk beribadah begitu mahalnya di negeri kita ini Pak, di Wakanda ini gitu ya. Sangat mahal ternyata gitu bagi kaum minoritas. Ternyata pemerintah tidak hadir untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah, terutama bagi kaum minoritas dan orang Kristen, bukti pada waktu Natal kemarin gitu. Nah, jadi untuk kedepannya ya kita memang tidak bisa berbuat banyak. Ya, siaplah dengan handphone masing-masing untuk memviralkan segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang radikal, intoleran, dan anti dan tidak suka dengan pelaksanaan hak asasi manusia, yaitu pasal 29 itu, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi jangan takut dengan framing-framing, ya harus dilawan. Lalu framingnya begitu. Aparat keamanannya juga selalu nanti akan mengatakan bahwa ini supaya tidak timbul kerusuhan, maka tidak boleh beribadah. Akan seperti itu Pak Paul gitu. Jadi memang agak sulit lah memang situasinya gitu. Sampai kapan bisa berubah? Ya, itu memang bukan mimpi, tetapi ya ada satu hal yang kita bumi dari ibu-ibu yang di Bogor kemarin, mereka sudah punya sedikit roh keberanian Pak Paul. Artinya ya bukan keberanian untuk melawan secara fisik, tapi melawan dengan handphonenya masing-masing, viralkan. Hanya itu yang bisa kita buat. Kita nggak bisa berbuat yang lain-lain Pak. Viralkan sampai ke dunia internasional, sampai kemanapun. Saya kira itu Pak Paul. Silakan yang lain kalau mau melanjutkan. Nah,
Ya, tambahan Pak Paul yang di Medan juga itu Pak Boasa Simanjunta itu dia waktu itu inisiatornya demo 3 tahun yang lalu yang safe body itu Pak. Jadi ketika budaya Itu kasusnya Batak apa yang di Medan itu ya? Di tamatnya itu di Medan mana ya? Lupa saya, Medan Timur atau Medan Barat ya. Mengatakan bahwa ibadah di salah satu tempat umum memang Pak, tapi ya karena memang nggak ada rumah ibadahnya, karena nggak bisa didirikan gitu, terus dilarang dengan berbagai macam surat tembusan gitu. Jadi ditujukan untuk membuat masyarakat bergerak menghambat. Ya udah, artinya apa? Mati siji mati kabeh kelihatannya Pak. Kalau sampai dijadikan ya jadi benar Pak, pecah itu medan kerusuhan Pak gitu. Tapi kelihatannya mereka juga nggak berani ya mungkin. Nah ini sudah ini ya. Bayangkan Pak, kota Medan itu kan ya lumayan banyak juga yang merayakan Natal gitu. Ya kalau sampai itu nanti ini ya biarkan makin semena-mena Pak, bukannya makin ya pengertian, makin semena-mena dan makin sewenang-wenang. Jadi dia berani Pak, itu yang kemarin mendemo yang mereka yang berdemo safe body yang sampai 700.000 massa itu Pak di Sumatera Utara. Kita bisa undang tuh ya untuk ini ya, untuk apa namanya, memberikan kasih penghargaan ya, piagam keberanian melawan penindasan terhadap minoritas. Iya, melawan penindasan terhadap minoritas Pak Paul. Itu pantas untuk dihargai. Gitu. Jadi, wah ini kaleidoskop 2022 ya Pak ya. Ya, yang kurang kasih tahu ya, yang kurang apa coba? Muhammad KC vonis 10 tahun menjadi 6 tahun. Pendeta Pariaji wafat, Saifuddin Ibrahim DPO, Rudi Simamora anak Batak tengah polisi, Gratia Pelo di tengah polisi, larangan Natal di Cilemut, Bogor dan Majah Banten, sama yang di Sumatera Utara tadi itu ya. Iya, itu oleh kalau nggak salah siapa ya, camatnya atau apanya itu kalau nggak salah, aparat pemerintah Pak. Memang relatif dibandingkan kaleidoskop 2021, 2022 ini memang lebih sepi ya. Lebih sepi, memang lebih parah 2021, tetapi masih ada Pak, masih belum ini. Masih belum, karena belum tercapai kondisi bandel, idealnya. Ya kan? Masih ada yang bandel. Masih, karena apa? Ya karena memang jadi pembiaran selama ini. Jadi mereka masih tetap menganggap bahwa mereka punya hak untuk berbuat sewenang-wenang terhadap minoritas gitu ya. Tetapi yang sekarang kan situasinya sudah berubah Pak. Abad informasi ini kan membuat semua itu begitu gampangnya viral Pak kemana-mana gitu. Masuk yang di Sulawesi Barat itu juga ada juga kasus yang ibu-ibu yang melarang ibadah dan itu di daerah yang tapi terus udah di ini kan yang Sulawesi Barat yang itu kan akhirnya di ini kan minta maaf ya. Ya minta maaf. Pak kalau misalkan itu terjadi pada minoritas tetap diproses itu Pak. Tapi seharusnya tetap harusnya diproses itu, nggak boleh berhenti. Ya mestinya sih Pak kalau untuk menimbulkan efek jerah secara hukum, tetapi ya kalau kita lihat ya orang Kristen itu orang baik, kita nggak suka memenjarakan orang kan, bahkan prinsipnya kan seperti itu. Nah tetapi justru karena kasih itulah orang jadi berbuat sewenang-wenang Pak, semena-mena seperti yang. Nah itu kasih yang salah Pak Raja Uti, justru itu banyak gereja mempunyai kasih yang salah. Sebab ketika kita memenjarakan orang, bukan karena kita nggak kasih, tetapi ini kaitannya adalah dengan konstitusi Pancasila. Ya Pak Paul. Itulah gunanya Galarua. Jadi kita bukannya tidak kasih, tetapi ini masalah konstitusi yang harus ditegakkan. Sebab kalau semuanya kita biarkan, yaitu tadi, akhirnya konstitusinya diinjak-injak. Hukum itu agar supaya konstitusi jangan injak-injak. Berbeda dengan ketika kita melakukan ajaran kasih. Ya, ajaran kasih adalah ajaran kasih, kita mengampuni orang Kristen. Makanya di dalam nggak kita kasih makan tai. Nah, itulah kasih, ya kan? Tetapi kita pokoknya konstitusinya harus tegakkan, karena ini adalah milik bersama, milik Pancasila ini milik bersama. Mau yang Kristen, mau yang ada kasihnya, mau yang nggak ada kasihnya, pokoknya Pancasila ini harus ditegakkan, konstitusi itu. Itulah Galarua, peranan Galarua dari sana. Ya, yang ironisnya kan begini Pak Paul, hukumnya itu hanya tajam kepada yang kelompok tertentu, terutama minoritas, kepada mayoritas yang ini hukumnya nggak tajam gitu ya. Kita lihatlah kaleidoskop yang Pak Paul tampilkan ini kan. Sebenarnya kalau kita lihat di media sosial begitu banyak penistaan dan penghinaan terhadap kekristenan, tapi kan tidak pernah diproses Pak. Bukan nggak pernah dilaporkan, tapi nggak pernah diproses gitu.
Nah, mau bilang apa kalau kita seperti itu ya? Tetapi memang artinya ya nggak boleh putus asa dalam soal ini. Bagaimana kita membuktikan equality before the law itu, Pak Paul, gitu. Dan Ya, artinya memang jangan kasusnya Pak. Kainama segala macam yang masih sering mengajarkan hal yang salah tentang Kristen ini, memang harusnya Kaimana ini juga ditangkap polisi. Harusnya, Pak. Tapi ya justru yang lawannya dia kan si Gracia Pelo ini, itu yang malah ditangkap akhirnya. Justru Kalau udah si gini mau Gracia, gimana? Kalau udah gini masa mau bilang Nabi ke-26, munculnya Nabi ke-26 nggak berguna begitu? Salah, Nabi ke-26. Gracia Pelo kan, yang, ya itu kan dia ketangkep juga kan, dia kemakan omongannya sendiri juga kan? ya akhirnya kan dia kan apa namanya, dulu kan waktu Pak Paul, berapa ya Pak Paul viral ya? Tahun 2021 awal April. 2021. Ini udah 2 tahun loh. Kelihatannya baru kemarin ya. Rasanya baru kemarin ya. Iya, rasanya baru kemarin. Rasanya baru kemarin, padahal udah lama loh itu. Iya, dan pada waktu itu banyak orang-orang, itu yang kemarin saya ingat doa apa kebaktian tadi pagi, embun pagi yang saya tonton kembali ya, bahwa justru apa namanya, ular tembaga yang paling mengerikan itu yang dari dalam, Pak Paul, gitu. Iya. Saya baru dengarkan tadi sore, kebetulan saya sempat punya waktu untuk ngikutin itu ya, embun pagi. Nah, jadi waktu Pak Paul viral itu, justru mungkin kalau di kalangan seberang itu ya biasa saja, tetapi yang paling mengerikan Pak Paul pada waktu itu, ada beberapa apologet, pendeta, hamba Tuhan yang ikut-ikutan memberikan tips untuk menangkap Pak Paul gitu. Tambah Alvin Lim. Iya. Ya, tapi kalau Alvin Lim ini mungkin kaitannya dengan Habib Rizik. Itu udah A1. Alvin itu gara-garanya dia foto bareng sama Habib Rizik, itu udah salah. Tapi memang Alvin kan berjuang buat rakyat kecil ya, jadi sahabat kita sekarang. Cuman itu tadi kesalahan Alvin ini adalah foto bareng, ya kayak dijebak begitu ya akhirnya ya. Iya. Tapi ya memang dia sebetulnya lawannya sih sebenarnya kan ya mafia hukum sebetulnya, Pak. Tetapi pemicunya itu adalah ini, foto politik itu yang membuat dia itu lebih mudah untuk dibidik gitu, Pak. Nah, jadi ini seperti yang Pak Paul bilang, yang diincar itu adalah orang-orang yang berdampak, Pak Paul, gitu, terhadap suasana sosial di masyarakat, itu pasti akan dibidik, terutama kalau Alvin Lim ini kan memberikan kesadaran hukum. Ya, anggaplah kita hari ini bincang-bincang soal Kaleidoskop 2022 ya, Pak ya. Ya, beginilah situasinya. Memang ada kemajuan, Pak Paul, tetapi belum sesuai dengan apa yang kondisi ideal yang diinginkan oleh seluruh masyarakat, terutama kaum minoritas gitu. Kira-kira begitu, Pak Paul. Silakan, Pak Paul.